Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan kami dalam acara Mahameru Podcast. Perlu kita ketahui di Jawa Timur ini telah diprediksi dari laporan dari Kemenhub bahwa diperkirakan akan ada pergerakan masyarakat yang akan mudik, mungkin bisa mencapai 31 juta orang, karena untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan mudik lebaran. Jawa Timur sendiri sebagai perlintasan dari barat, ujung barat sampai ujung timur. Hal ini kemarin juga diadakan rakor lintas sektoral di Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Bapak Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin, dengan instansi lain yaitu ada dari Dinas Perhubungan, PUPR, Dinas Pariwisata, maupun dari ASDP Ketapang dan BMKG. Hal ini untuk mempersiapkan kesiapan menghadapi arus mudik dan operasi Ketupat Semeru 2024. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani juga mungkin Sobat Polri, terutama di wilayah Jawa Timur. Mungkin suaranya sudah sampai kemana-mana, bisa sampai seluruh Indonesia. Jadi mungkin gak asing lagi yang di Radio SS, yaitu Mbak Wismanti. Apa kabar Mbak Wismanti? Baik Pak Suryono dan Sobat Polri semuanya, kita ketemu lagi. Terima kasih Mbak Wismanti ya, kita culik untuk ikut dalam acara podcast ini. Ya, tapi nanti jangan lupa dikembalikan. Oke. Iya, gimana Pak Sur? Tamu-tamu kita ini siapa? Ya, kebetulan ini kita juga kedatangan tamu Mas Manti dari ujung, tadi saya sebutkan dari ujung barat. Ada dari ujung barat, yaitu dari JNK, Jasa Marga Ngawi, Jombang Ngawi Kertosono. Iya, Jombang Ngawi Kertosono, JNK. Dengan boleh diperkenalkan Pak? Oke, saya Arif Rahman sebagai Assistant Manager Traffic Ruas Ngawi Kertosono yang dikelola oleh JNK dan JBTO. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Yang di sebelahnya? Arif. Ini juga kita kedatangan juga dari yang penguasa jalur wilayah yang banyak kota wisatanya. Iya. Selamat siang. Iya. Dengan Pak siapa? Pak Irwan Danus, Pak. Pak Irwan Danus sebagai manajer area. Iya, betul. Oke Pak Ari, Pak Irwan. Ya, jadi, kita mau ngobrol tentang kesiapan gitu ya Pak ya. Betul, untuk kesiapan dalam arus mudik dan balik lebaran. Iya. Mungkin Pak, saya perlu tahu dulu operasi ketupatnya dari tanggal berapa sampai berapa tuh Pak? Operasi ketupat ini tanggal 4 April sampai 16 April ini akan dilaksanakan. 4 sampai 16 April. Oke. Monggo, enaknya kita tanya yang mana dulu nih? Biasanya yang paling ruwet JNK Pak. Ya betul. Paling ruwet dan yang paling banyak, maaf nih, terjadi kecelakaan. Meskipun ya kalau dari data 2022 itu ada informasi dari Jasara Harja, sebetulnya jumlah kecelakaan turun dari tahun 2021, turunnya itu 11%. Kemudian 2023 itu juga turun lagi 19%. Artinya itu kan makin turun. Nah, 2024 tadi katanya akan ada banyak dari hasil rakor tadi Pak, 31 juta orang akan tumplek ke Jawa Timur. Betul. Waduh. Bisa turun nggak ini nanti kira-kira? Mudah-mudahan. Tapi kita nggak boleh pesimis ya Pak ya. Harus optimis karena ini tetap ya. untuk keselamatan warga pemudik.
Ya Pak, mungkin Pak Arif bisa dijelaskan kesiapan dari JNK untuk menghadapi arus mudik ini. Baik, untuk ruas kami sendiri itu sekitar 88 km Bu ya Pak. Dan kesiapan itu memang diantaranya untuk yang biasa macet di gerbang Madiun. Nah itu antisipasi sudah kita upayakan, diantaranya penambahan intran. Jadi gerbang intran atau gerbang masuk itu akan kita tambahkan beberapa gardu yang kita sebut dengan OAB atau gardu miring. Nah nanti exitnya juga bisa kita tambahkan. Jadi exit yang seharusnya intran kita ganti dengan exit. Itu salah satunya di Madiun. Di Nganjuk pun juga sama Bu. Di Nganjuk pun juga sama. Kita tambahkan intrannya. Exitnya kita geser, intran kita geser ke sebelah kiri itu untuk menambah volume exit. Jadi insya Allah kepadatan di gerbang-gerbang udah tidak ada. Itu yang di gerbang. Sedangkan untuk top up-nya sendiri itu di rest area udah kita siapkan. Itu di 597 daerah Ngawi dan di 626 daerah Saradan itu sudah ada top up-nya, sudah kita siapkan. Dan untuk antisipasi yang lainnya seperti kalau ada kendaraan mogok nanti tinggal langsung ada call centernya aja di 14080. Itu langsung terinfo ke petugas kami Bu. Mungkin itu yang dari JNK. Oke. Biasanya itu juga ada beberapa titik-titik yang rawan ya Pak ya. Yang itu sudah ditandai belum Pak? Sudah. Di mana saja Pak? Itu antara 628 sampai 635 itu agak rawan. Mungkin dia berprinsip gini, tanggung nih sudah mau nyampe ke tujuan, sedangkan di 626 ada rest area. Dia mungkin rest areanya dilewati sehingga ngantuknya nggak tertahan, ya mungkin disitulah jadi. Ini berarti 626 ke 6 arah timur. 35 ya. 626 itu rest area. Ya, betul lah. Nah, setelah rest area itu kan perbatasan Nganjuk ya, perbatasan Nganjuk. Iya, Nganjuk dengan Madiun itu. Oh, gitu. Karena gini Mbak Sumanti, di sana itu ada daerah Kota Angin di sana. Jadi seperti perlintasan yang dijelaskan dari Pak Arif tadi, saya kebetulan pernah ya Pak ya? Dinas di sana kemarin. Pernah jadi komandannya di sana ya? Iya betul. Jadi di sana ada Kota Angin ya, Kota Angin itu perlintasan Nganjuk ya, Nganjuk. Kota Angin, Nganjuk Kota Angin. 6335 ke atas lah itu ya. Oh gitu, Pak. Kalau mungkin dibanding tahun lalu itu kan pasti sudah ada kayak evaluasinya gitu ya dari teman-teman di JNK. Nah, tahun ini apakah sama antisipasinya ataukah ada yang lebih dari tahun lalu? Kita antisipasinya sama dengan tahun yang lalu seperti itu tadi, dan kita ditambah nanti antisipasi kita akan adakan VMS mobil. Jadi ada VMS yang bergerak nanti untuk antisipasi kecelakaan. Mungkin dia ngantuk, kalau dia lihat himbauan itu kan dia bisa seger lagi nih di jalan. Himbauannya jadi model kayak apa ini Pak ya? PNS. Digital ya? Iya, digital itu nanti kita bawa dengan mobil patrolinya. Gitu. Ya gitu. Di jalur yang JNK ini kan juga cukup tinggi kan Pak, kalau ngomong tentang kejadian kecelakaan gitu. Iya. Gimana? Apakah nanti mungkin ada yang jadi inovasi baru dari teman-teman pengelola tol supaya banyak yang mampir beristirahat barangkali di rest area atau apa gitu Pak? Ada inovasi apa lagi? Rencananya di 626 ini dalam rangka Lebaran ini akan kita siapkan kopi gratis Bu. Karena di rest area itu kan mungkin ya ada kios-kios, itu kan mereka mungkin agak segan untuk mengeluarkan. Yang tahu saya ada hiburannya juga Pak di situ. Betul, ada panggung hiburan, nanti kita siapkan kopi di situ, kopi gratis. Ya kalaupun dia mau nyawer, istilahnya hanya untuk videoannya aja yang di situ. Itu kita siapkan di 626 insya Allah. Mungkin bisa ini Pak, mungkin bisa kalau saran bisa koordinasi dengan dari lalu lintas sana, karena saya tahu di sana ada pos
arus lalu lintas juga di ada. di dalam rest area tersebut Posyandu ya, yang bisa dari meramaikan di Madiun. sana. Iya betul. Ada jadi di 626 juga ada posyan dari Kabupaten Madiun, di 597B itu dari Polres Magetan. Ya, Kita udah betul, siapkan ya. juga untuk rest areanya. Ya. Kita dengar juga ada sistem kalau misalnya dalam penanganan kecelakaan dan juga kepadatan, gitu ya Pak, di teman-teman pengelola tol. Ya, untuk SOP-nya kita sudah siapkan juga. Itu kita memang maksimal ke TKP itu 30 menit. Itu udah Maksimal ya itu ya Pak ya. Maksimal. Kalau misalnya lebih dari itu gimana Pak? ada punishment, ada punishment ya. untuk petugas, betul. Oh, petugasnya kita langsung Pak. panggil. Apa Pak? Punishment. Iya, nanti kita panggil, kita himbau gimana, apa alasannya kenapa bisa telat seperti itu. Oh, aduh, sampai seperti itu ya. Betul. Oke, rambu dan semuanya? Siap, udah kita siapkan semua. Water barrier udah kita siapkan, RC atau rubber cone juga udah kita siapkan. Oke. Berarti hanya tadi 62 titik yang dinilai rawan 628 sampai 635. Iya, sekitaran situ lah. Oh, oke. Ya. Oh, Ya. ada Mungkin Oh iya, bisa. satu lagi maaf. Ya. Ada di 644 itu ada jalan apa namanya? Jalan bernada, ya Pak ya. Oh iya, betul. Iya. Kami juga pernah. Iya, lewat jalan situ. bernada. Itu di 644. Itu hanya yang saya tahu baru di situ aja. Ruas Trans Jawa itu ya ada di situ. Iya, betul. Jalur B itu dari arah Surabaya ke arah Jakarta. Nggak ditambah lagi Pak tahun ini? Belum. Nanti tambah lagi Bu. Oh gitu ya. Tapi itu sebenarnya itu ya Pak ya, untuk jalan bernada itu Konsentrasi. untuk konsentrasi. Tambah konsentrasi. Mungkin iya. sedang Biar nggak ngantuk olahraga. atau Iya, gimana, iya. atau tambah bikin kaget. Bisa jadi kaget, tapi kan jadi fokus gitu loh. Kenapa Tapi ini sudah Mbak? terpasang rambu sih. Iya. Yang kaget gitu. Oh, Iya, betul. betul. Rambunya. Berarti kalau misalnya dari evaluasi jalan ada nada itu bisa meminimalisir terjadinya apa ya orang ya konsentrasi faktor kelelahan, Iya. konsentrasi berkurang, karena mestinya harus ditambah lagi ya Pak ya. Iya. Itu tergantung yang punya jalan tol yang Oh, Kanan kita kiri kan bagian Mbak. operasional. Kanan kiri sudah ada itu tuh, kanan kiri. Ya enggak artinya di mana lagi gitu ya. Iya, nanti pasti ditambah tuh Bu, kalau efektif itu. Ya. Oke, ini yang di JNK. Ada yang di Mungkin bisa kami tambahkan di JNK. Kebetulan saya tadi udah bilang saya pernah di sana. Jadi tahun-tahun kemarin tuh memang betul kalau arus mudik itu jalurnya terlalu panjang akhirnya mentok sampai Madiun ya? Iya, Madiun kota. Nah ini Setelah ini keluar iya tol itu. betul Iya, Pak. setelah keluar Mungkin tol. itu akan silakan diprediksi lebih awal, koordinasi lebih baik lagi dengan Siap. wilayah, jalur mana atau yang bisa dialihkan, karena kalau lihat dari sana hanya kanan ke kiri. Nah, kebetulan kalau jalur ke kanan ke kiri itu terlalu muter, terlalu jauh. Yang penting silakan koordinasi dengan baik, imbauan-imbauannya perlu disiapkan ya Pak. Siap, Itu. nanti kita koordinasikan Iya. kembali Pak. Iya. Makasih Pak Arif Siap, atas sama-sama, Pak Surya. kesiapannya, terus edukasi, mungkin bisa ditambah lagi edukasi ada yang lain. Siap. Untuk semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat yang akan bertemu keluarganya. Ya. Amin. Itu juga mungkin ibadah juga Iya, Mbak Wismi. betul. Nah, sekarang di tol Ini Mbak, Satu. ini ada tol, emang di sini emang ada berbagai macam. Jadi ada tol untuk yang perlintasan dari ujung barat ke timur. Nah ini ada jalur tol yang lokasinya emang kalau kita ke sana penuh dengan wisata. ya. Wisata sangat banyak sekali di sana. Di kota dingin ada, mungkin dengan wisata-wisata yang lainnya ada, atau disebut kan apa kota apa? Kota apel ya, Mbak ya. Kota apel. Nah, di sini ada Pak Irwan sebagai manajer area. Mungkin Pak Irwan bisa disampaikan juga kesiapan-kesiapan dalam menghadapi masyarakat untuk baik mudik maupun berpariwisata. Sedangkan biar semua kesiapan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan
tidak ada yang halangan atau yang tidak kita harapkan, Pak. Betul. Itu bisa disampaikan Pak Irwan. Iya. Matur sembah nuwun Pak Suryo dan Ibu dari Suara Surabaya. Kesiapan di dalam menyambut Lebaran tahun 2024 di mana jalan tol ruas Pandaan Malang ini terkenal dengan orang-orang yang akan berkunjung ke Batu sama ke Tretes, Pak. Itu kebanyakan di H+ biasanya. Ya. H+2 itu yang kita antisipasi nantinya. Tentunya di dalam mengantisipasi ini kami bekerja sama dengan stakeholder kami, yaitu dari kepolisian wilayah. Ya, ada Polres Pasuruan, Malang Kota dan Malang Kabupaten, serta Pasuruan Kota. Pasuruan Kabupaten kalau yang di arah Malang. Terus hal-hal yang kita antisipasi itu adalah pengguna jalan yang kekurangan saldo. Betul. Ini bisa sampai bertengkar. Sekarang memang masih ada gitu. Iya, bisa sampai bertengkar. Padahal masuk gitu sudah diingatkan. Walaupun sudah diingatkan ya, karena memang kita sendiri juga sama, Pak, bukan masyarakat lain. Apalagi udah ini, Pak, yang ini udah pikirannya pengen nyampe rumah, pengen pulang, itu mungkin bisa lupa ya. Iya. Kalau itu nggak apa-apa, Pak, kalau lupa. Ada yang ngetep pakai KTP sama ATM. Itu. Jadi para pemakai jalan itu kemungkinan jarang ya lewat tol sehingga tidak mempunyai kartu e-money ya, e-tol, uang elektronik. Kami juga sudah menyediakan uang elektronik di gerbang-gerbang, gitu ya. Sebenarnya kami itu sudah hampir 1 tahun ini sudah tidak ada top up di gerbang, Pak. Sudah tidak ada top up di gerbang karena itu juga himbauan dari kepolisian pada saat Lebaran, hilangkan top up di gerbang, hilangkan top up. Tapi kan kami tidak bisa menghilangkan seketika itu, gitu. Karena top up di gerbang itu kenapa? Ya mau tidak mau memang bikin antri. Terus yang kedua juga membahayakan, gitu. Di PP 15 tahun 2005 itu disebutkan bahwa naik turun di gerbang tol itu tidak boleh. Tidak boleh, betul. Nah, itu ya kan. Saya takutnya yang dari Intran nyebrang untuk top up, nggak taunya di belakangnya itu. Nah, itu. Tetapi di sisi lain saya menunggu mudah-mudahan masyarakat semakin siap nih sebelum masuk gerbang tol sudah menyiapkan saldonya. Oleh karena itu saya di ruas Pandaan Malang itu kita buka top up drive-thru 24 jam di 4 lokasi rest area. Rest area lah itu mungkin itu lebih sudah bagus itu, Pak. Ya. Dan pertumbuhannya sudah bagus, Pak. Walaupun pemakai jalan itu pas lagi belanja, pernah saya survei sampai saya buntuti itu, ngapain tidak top up drive-thru di sana, Bu? Pak, sambil belanja, oke. Yang penting dia sudah top up di rest area. Tapi kalau dia nggak sempat belanja atau toko-toko retail itu rame, maka dia sambil jalan bisa langsung, nggak usah turun mobil, langsung drive-thru sudah kami sediakan, Pak, di 4 rest area itu. Kita di Pandaan Malang kan punya 4 rest area, itu. Jadi gini, Pak, yang saya tahu top up-nya itu nanti 24 jam atau jam malam udah nggak bisa. Kadang-kadang kan sudah gini masyarakat yang saya sendiri mungkin mengalami. Begitu ini kita top up di rest area mungkin di Swalayan sekitar jam 9 ke atas itu sudah nggak bisa. Apakah kalau yang di Jasa Marga itu all out 24 jam atau gimana, Pak? Sama, Pak. Kita kan sistemnya itu pada saat top up kan e-money kan pakai banking, Pak. Pada saat jam 11 para banking itu lagi perbankan itu lagi kayak mutasi gitu loh, Pak, kayak anu saldo gitu loh. Iya. Pada saat jam segitu sampai jam, maka ada beberapa toko retail itu memang sudah menyarankan daripada nanti saldonya nyantol atau bermasalah, maka dia jam 9 cut off, Pak, off gitu. Nah, oleh karena itu para pengguna jalan pun saya berharap ya kalau kamu itu sudah niatnya mau ya selalu dikontrol kan, Pak.
kan sekarang bisa ngisi pakai HP kan juga bisa, ya kan. Sekarang juga bisa mudah lah saya kira sekarang, tergantung kepedulian kita terhadap kesadaran akan kepedulian inilah Pak, yang mari kita bersama-sama daripada nanti kesulitan sendiri kan Pak, iya kan. Saya itu sudah berapa kali misal orang bertengkar di gerbang itu gara-gara antri itu sih Pak. Itu yang kami sediakan. Terus kebutuhan kartu perdana pun kami siapkan. Kalau di Pandaan Malang itu kurang lebih itu sekitar 300-an kartu perdana baru kami persiapkan bagi pengguna jalan yang kadang-kadang hilang kartunya. Jangan sampai hilang loh kartu itu, nanti kalau kena denda 2 kali tarif terjauh karena itu sudah diatur juga dalam peraturan pemerintah. Terus kami menghimbau juga kepada pengguna jalan, ini masih berbicara tentang kartu, jangan ditaruh kartu itu, jangan ditaruh di pintu. Ini sering Pak, pengguna jalan tanpa sadar pas buka gini getar jatuh ke bawah. Taruh aja di bagian tengah, jangan taruh di pintu gitu. Nah, itu yang sering. Terus kalau kepingin bisa download aplikasi Travoi. Travoi. Ya, TRAVOY di aplikasi Travoi. Nah, itu bisa melihat kondisi jalan tol se-Indonesia melalui CCTV atau aplikasi Travoi itu. Terus bisa mengetahui berapa sih tarifku kalau saya berjalan dari Surabaya Warugunung ke Semarang. Ya, ini sampai sekarang masih banyak yang belum hafal soalnya. Iya, itu jadi, bisa. Mau ngisi kartunya itu mikir dulu berapa ini enak. Karena nanti kalau lebih males iya. Kan bisa dibuat belanja nanti Bu di Indomaret, di teli-teli. Ya, harusnya begitu. Bisa. Jadi hitung aja di Travoi itu langsung ada menunya nanti, tarif Warugunung, tinggal pilih ya tujuan. Iya, Warugunung ya, terus tujuan. berapa langsung keluar Pak tarifnya. Berapa biayanya sampai itu. Jadi lebih memudahkan nanti minta bantuan derek gitu. Juga lebih memudahkan di Travoi itu lengkap Pak. Sampai rest area yang akan terdekat di mana, rest area yang ada mobil lengkap. Barangkali Ibu jalan-jalan ke tol Medan, Ibu jalan-jalan ke tol mana saja itu kan enak, lihat Travoi itu udah lama toh. Sudah lama Pak. Sudah lama. Kita sendiri juga. Bapak karena mungkin kita hanya sebatas sini aja Pak, jadi nggak pernah. Ya, itu memang salahnya teman-teman pengelola tol. Iya. Kasih tahu kita. Untuk mensosialisasikan lagi. Iya. Jadi lebih mudah lah, itu kami himbau juga dan pemakai jalan. Tadi kami sediakan top up, tadi kami sediakan kartu e-tolnya, juga tadi kami sediakan kartu e-tolnya juga. Saya himbau untuk tidak ditaruh di ini, paling sering Bu ini Bu, paling sering saya menangani ini. Terus jangan sampai toilet nih, masalah toilet. Jangan sampai meletakkan HP sampai tertinggal di toilet, di toilet ya. Banyak itu kami mengembalikan juga. Kesiapan toilet pun kami rest area juga sudah siap Bu, untuk pengguna jalan. Selama ini kami coba dengan Lebaran tahun 2023, Nataru, terus 2024, alhamdulillah aman. Ya kan, aman, alhamdulillah aman untuk toilet. Dan juga toilet itu dijaga 24 jam kebersihannya. Kami pun juga diaudit sama PUPR. Tidak ada masalah-masalah seperti itu. Pembuangan sampah pun, kebersihan. Dan nanti apabila parkir penuh Bu, maka rest area itu kami tutup. Kami suruh untuk
di rest area berikutnya. Itu. Apakah sama nanti ada yang gratis-gratis gitu Pak? Kopi sama artis? Untuk sementara kami belum ada rencana ke sana. Ya, belum ada rencana ke sana karena posko pasti ada kami Bu. Kami dari kepolisian itu di rest area 66 itu ada posko. Hal itu adalah di samping untuk pengamanan rest area, juga memudahkan masyarakat apabila minta bantuan dari Polres Pasuruan ya 66 itu. Nanti di ujung-ujung tol itu juga pasti ada sih dari teman-teman kepolisian posko itu tuh. Nah, terus yang kami antisipasi nanti itu adalah tadi terjadi kredit. Saya pasti akan menghubungi Surabaya Pak, Suara Surabaya. Iya, kebetulan ini Ya. Sama-sama Ya, Menginformasikan. menginfokan. Jadi gini Bu, nanti itu skenarionya apabila kredit yang ke arah Batu keluar tol, exit tol ke arah Batu, Singosari itu kan? iya Bu, tentunya CB-CB-nya mengikuti bapak-bapak kepolisian. Kami nunggu perintah dari bapak-bapak kepolisian. Biasanya kita ureh ke keluar Pakis atau keluar Malang gitu sih. Iya. Tapi itu kami pun menunggu perintah dari bapak-bapak kepolisian. Iya. Karena Tahu nomor kontaknya SS kan Pak? oh iya Bu, selalu nanti kami juga hubungi SS. Numpang promo ini. Iya. Terus kalau yang di arah Tretes, nanti apabila arteri Tretes itu juga kredit, maka yang di Pandaan itu jangan sampai kami jaga, jangan sampai menyentuh gerbang, kan gitu. Biasanya tiba tidak menyentuh gerbang, diputar dulu ke kiri ke Taman Dayu, arah Taman Dayu. Taman Dayu, ya. Terus sampai nggak menyentuh gerbang. Kalau di sana masih nggak bisa dilewati Bu, yang arah Tretes itu, maka yang dari Surabaya Japanan itu kita arahkan ke Purwodadi. Itu pun atas perintah dari kepolisian nanti. Ya, katakan Purwodadi, tetapi sebelum Purwodadi yang arah Kembangil itu saya info nanti dengan rambu, dan saya juga info ke SS untuk membantu pengguna jalan. Yaitu yang dari Pandaan bisa, yang mau keluar Pandaan, rambunya gitu Bu. Yang mau keluar Pandaan bisa keluar Bangil. Lewat gerbang tol Bangil, nanti ke kiri, nanti saya pasang rambu panduannya. Ke kiri lewat gerbang tol Bangil, ke kiri ke arah Pandaan traffic light itu cuma 7 kilo, lebih dekat. Nah, banyak pemakai jalan yang tidak tahu Pak, nanti akan kami kasih rambu informasi tambahan. Pada saat terjadi Pandaan dialihkan, rambu informasi saya aktifkan yang setelah Japanan, kira-kira di KM 774 lah gitu. Yang mau ke arah Pasuruan, Jauh-jauh dari jalur yang udah jarak berapa kilo sudah ada imbauan. iya, udah. langsung saya aktifkan Pak. Saya aktif. Dikala Pandaan itu dialihkan, maka rambu itu langsung saya aktifkan. Dikala Pandaan dibuka, maka rambu itu bisa saya pasifkan, kan gitu. Saya kasih rambu berulang nanti Pak. Saya tuntun sampai mereka keluar Bangil menuju Pandaannya lewat mana. Saya tuntun pakai lampu. Sudah saya siapkan. Karena kan sebetulnya kalau JPM ini kan benar-benar tol yang paling indah se-Indonesia. Amin. Iya loh. Kayak hawanya Bu. Iya. Kayak membelah gunung gitu ya Pak ya. Apa Mbak Usman pernah arah ini ya? Berarti arahnya malam-malam berarti itu. Bukan siang-siang. Kan jarak dekat berarti diprediksi peningkatannya ya apa Pak? H2 ya? H+2 Bu. H+2 sampai? Itu terjadi peningkatan lah. Pokoknya H+2 sampai H+6 lah. Oh, waktunya orang ini ya Mas. Paling puncaknya itu ya wisata maupun silaturahmi. Sesudah Lebaran Idul Fitri ya. betul. Wisata dan silaturahmi keluarga dekat. Betul. Oh, oke. Ya cuma di samping tadi saya sebutkan kartu, toilet, terus kami juga akan menambah kapasitas orang yang melayani di gerbang. Jadi yang dulunya 4 orang kami tambahi jadi
Pokoknya kami itu nanti itu menambah 14 petugas on call yang kami sebut di ruas Pandaan Malang Oh, itu. bisa buat ini ya Pak, tapping berjalan ya? Ya, kami kalau ya Pak, di samping tapping berjalan, kami buat untuk nanti mobil rider Pak, main MR Pak. MR itu lebih cepat Pak. MR itu maksudnya? Jadi ada mesin, mereka itu langsung kita bisa jemput bola Pak, ngetap di situ. Kalau biasanya kan ngetap di ini Pak, Ya, Di gerbang. di gerbang. Kalau terjadi antrian panjang gitu ya Pak ya, 10 kendaraan saya suruh ngetap di gerbang. Yang 11, 12, 13, 14, 15 saya jemput Pak. Oh iya, jemput bola. Langsung dia jalan-jalan, bues. Ya, itu tapping berjalan, jemput bola. Ya, Iya, jadi iya. itu kami sudah siapkan, kami sudah lakukan cek, semua peralatan kami ready, siap untuk melayani pengguna jalan. Itu sih Pak. JNK berarti kan juga hampir sama ya Pak? Sama Ibu. Sama. Selain Cuman yang membedakan tadi tambahannya di rest area ada yang gratis tadi ya Pak ya. Ada yang gratis. Karena kan jaraknya kan memang lebih jauh soalnya ya Pak. lumayan. Dari Jakarta ke situ 600 kilo. Iya. Jauh dari Jakarta ke kami itu sekitar 600 kiloan Bu. di Ngawi, paling berhentinya nanti di Ngawi Mbak. Di Ngawi, di Saradan. Selatannya. Oke, ya luar biasa. Itu kita sebenarnya ini tidak sengaja, ini sebenarnya lengkap Mbak Wisma. Iya. Nanti jadi dari ada istilahnya edukasi atau informasi dari pihak Jasa Marga, sampai itu nanti juga bisa kalau ada Ada apa-apa bergabung aplikasi tadi. Aplikasi Travoy. sama Travoy. Travoy. Nanti kalau ada apa-apa bisa manggil Mbak Wismanti, Mbak tolong siarkan. Terus saya nelpon polisinya Pak. Iya. Misalnya Jasa Marga, lu ini kok macet di tol bawah itu Mbak. Gantian saya telepon polisinya ya Pak ya. Oke. Mungkin sudah cukup lama ini Pak kita berbincang-bincang dengan beliaunya. Yang penting semuanya adalah untuk kelancaran, kebaikan masyarakat kita, baik nanti mudik maupun arus baliknya. Yang penting kami juga mungkin berpesan ke rekan-rekan di Jasa Marga, tetap koordinasi dengan baik sama wilayah, apa yang perlu dipersiapkan, jangan sampai nanti ego sektoral. Umpamanya ini wilayah yang penting tol itu lancar. Iya. Nah, Nggak tapi mau nanti tahu di yang arteri di ya, sedangkan arteri itu jatahnya kita Mbak. Iya. Jadi, Betul. jadi perlu dikoordinasikan lebih matang, walaupun sudah diadakan mungkin rapat atau untuk pengalihan arus, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi pas berjalan waktunya. Jadi seandainya, jadi kami berpesan juga bisa rekan-rekan dari pihak Jasa Marga juga bisa membantu dalam pengalihan arus itu, tidak menyerahkan langsung ke wilayah saja. Kita sama-sama bergerak dan sama-sama untuk meringankan atau membantu masyarakat yang akan mudik. Mungkin ada yang pesan Mbak Wismanti bisa disampaikan, apa mau diundang beliau-beliaunya ke SS? Nanti imbauannya itu penting yang akan kami juga ulang-ulang Pak. Iya. Kerjasamanya kita tetap akan terus kerjakan dan kita terus tingkatkan. Toh goalnya itu memang memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat yang akan menikmati mudik, ya berlebaran bersama keluarga lah. Itu ya, luar biasa loh. Ini teman-teman dari JPM tadi. Kemudian juga yang dari JNK, apalagi dikasih tahu ternyata ada SOP ketika penanganan kemacetan dan kecelakaan gitu ya Pak ya. Iya. Keren. Iya. Mudah-mudahan semua sinergitas antara baik di tol, arteri juga semuanya sama lancar. Kita doakan Bisa tahun ini bersinergi. juga bisa untuk laka bisa menurun juga. Mudah-mudahan menurun. Kita benar-benar antisipasi kata Pak Dir, kita siap untuk pengamanan, untuk menurunkan angka-angka. Kita juga harus siap yang di lapangan. Ya. Itu. Ya. Good. Ya. Ya. Sip Pak. Terima kasih Sobat Polri, itu yang perlu diketahui mungkin dari masyarakat, bisa langsung mengetahui apa yang disiapkan dari pihak Jasa Marga. Nanti tarif-tarif juga bisa dilihat dari Travoy. Travoy. Mudah-mudahan semuanya adalah untuk
kebaikan kita. Terima kasih atas kunjungan Pak Irwan, Pak Arif, dan saya juga terima kasih Mbak Sumarti udah. Saya membantu jadi co-host. Bisa juga kami akan undang kembali Mbak Sumarti. Kita kolaps kapan Pak? Terima kasih Sobat Polri sudah menyimak obrolan kita di podcast Mahameru. Kami ucapkan semoga tahun ini berjalan lancar, aman, lakanya juga jangan sampai mudah-mudahan tidak ada, tapi kesiapan dari rekan-rekan semuanya, dulu-dulu semuanya untuk sebelum mudik tolong disiapkan benar-benar. Atas perhatiannya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.